Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rosid Amanullah, kelas 12 MIPA 6, nomor absen 20. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Legend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikan Supersemar sebagai TAP MPRS, secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Dalam pelengkap Nawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967 tepat pada pukul 19.30. Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Sekian dan terima kasih dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.